Halo anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar secara daring dengan mendengarkan video pembelajaran dari Bapak, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Apa saja ya contoh-contoh makanan sehat? Perhatikan gambar berikut. Contoh makanan sehat itu banyak sekali. Di sini Bapak contohkan. Ada nasi, jagung, roti, sayur-sayuran hijau, ayam, ikan, telur, macam-macam buah-buahan, dan susu. Nah, kriteria makanan sehat itu apa saja? 1. Bergizi, berimbang, beragam, bersih. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik, kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan-iklan tersebut dengan seksama. Apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut? Contoh iklan nomor 1. Aku menemukan gambar buah-buahan, ada stroberi, kiwi, tomat, dan melon. Untuk menu tulisan yang kulihat yaitu makanan sehat dan bergizi. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Tulisan iklan yang kamu baca di atas, tuliskan beberapa hal sebagai berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci dan alasan apa kamu memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Setelah itu, coba kamu masukkan dalam peta pikiran sebagai berikut. Di sini Bapak beri contoh yang ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk sebuah fase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian atau seluruh topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Temukan kata kunci pada iklan makanan sehat. Kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, untuk menghasilkan susu, sejenis makanan apa yang bisa aku konsumsi? Bagaimana aku mencegahnya? Mana ya sistem pencernaan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia dimulai dari mekanisme seperti rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan
yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Semua berperan pada proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan ambomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Lambung sapi yang pertama, rumen atau perut besar. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, maka makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke rekulum atau perut jala. Rekulum makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi. Selanjutnya, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan selanjutnya makanan masuk ke omasum. Omasum atau perut masam. Perut bagian inilah sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum setelah melewati seluruh pencernaan makanan di dalam omasum, makanan bergerak menuju usus halus. Ekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dan terima kasih.